Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu dengan saya kembali pada mata kuliah Teknik Digital. Untuk hari ini, materi yang akan dibahas adalah tentang gerbang universal. Silakan teman-teman bergabung. Supaya pertemuan ini bisa segera dimulai. Ya, silakan bergabung. Ya, yang lainnya silakan bergabung. Kuliah sudah segera dimulai. Jadi caranya copy di masuk si akad, kemudian di dalam kotak itu ada link YouTube, bukan link YouTube ya, link Zoom yang di kotak itu, HTTP itu yang kotak itu di-copy, kemudian dipastekan ke browser Anda atau di aplikasi Anda. Baik, silakan yang lain, silakan segera masuk ya, supaya segera bisa dimulai. Ini baru Deddy Yusuf yang masuk. Yang lainnya silakan. Yang lain silakan masuk. Yang lain silakan. Deddy Yusuf bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Oke, yang lain tolong disuruh gabung itu. Baru Anda saja ya ini ya. Yang lain? Baru Deddy Yusuf, ini Nurinayah. Nurinayah bisa ya dengar suara saya ya? Nurinayah, kemudian ada Muhammad, siapa ini? Ada Pandu, yang lainnya? Ada Pandu, Deddy Yusuf, Nurinayah. Yang lainnya silakan nanti bergabung ya, sambil ini akan saya mulai dulu. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang gerbang universal. Ya, apa itu gerbang universal? Nanti akan dijelaskan. Tolong disimak baik-baik, diperhatikan supaya nanti bisa mengerjakan tugas praktikumnya ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa bisa memahami tentang gerbang universal itu apa. Kemudian mahasiswa bisa membentuk gerbang lain dengan gerbang universal. Jadi gerbang universal itu gerbang yang dipakai untuk membentuk gerbang lain. Ya. Kemudian mahasiswa bisa menuliskan persamaan logika rangkaian yang dibentuk dengan gerbang universal. Ya, sehingga nanti Anda di dalam praktikum ketiga ya, nanti akan praktek tentang gerbang universal ini. Baik, saya lanjutkan.
Ya, gerbang universal itu ada gerbang logika yang bisa dipakai untuk membentuk 6 gerbang logika yang lain. Kita tahu ya bahwa gerbang logika itu totalnya ada 7. Nah, salah satu dari antara 7 itu adalah gerbang logika. Gerbang universal maksudnya ya. Jadi hanya ada 2 macam gerbang universal, yaitu gerbang NOR dan gerbang NAND. Jadi maksudnya ya, gerbang NOR atau gerbang NAND ini bisa dipakai untuk membentuk 6 gerbang yang lain nanti. Ya, nanti kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, gerbang universal NAND ya. Jadi NAND dipakai sebagai pembentuk gerbang-gerbang lain. Ini contoh ya. Jadi ini NAND, kalau kedua inputnya kita hubungkan, seperti ini ya. Ini fungsinya, dia berarti misalnya input A, berarti kan ada 2 A di sini ya. A and A input. Jadi A and A itu adalah A. Jadi A input. Ya. Kemarin dulu juga pernah disampaikan kalau A and A itu berarti diambil salah satu ya. A. Jadi A input, ini A input. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi apa artinya ini? Kita bisa membentuk gerbang inverter dari gerbang universal ya. Jadi gerbang inverter bisa dibentuk dengan gerbang NAND ya. Ya silakan yang mau gabung segera gabung. Kemudian yang kedua, ya kita mau bentuk gerbang N ya, dari gerbang inverter artinya kita, jadi yang pertama gerbang NAND ini ya, NAND ini tadi kan sebagai inverter toh, ditaruh di depan sini, sehingga kalau sini A and B ya, kasih ini berarti nanti di sini A and B double input. A and B double input, makanya X sama dengan A and B. Paham ya? Ini kalau tanpa yang gerbang ini, gerbang NAND ini, maka di sini logikanya, persamaan logikanya A and B input ya. Inputnya dibaca, tulis outputnya, A and B input ini. Ini gerbang NAND. Ya, penulisannya seperti ini. Kemudian ini di-invert lagi. Di-invert lagi ya. Jadi seperti ini toh, di-invert lagi. Berarti nanti A and B-nya di sini jadi double invert. Kalau double invert berarti kembali ke netral ya. Berarti apa ini artinya? X sama dengan A and B, berarti di sini adalah gerbang N. Bisa dipahami ya? Jadi ini untuk gerbang N menggunakan 2 gerbang NAND gitu. Kemudian yang ketiga, ya di sini membentuk gerbang OR ya. Caranya demikian. Ini dibentuk sebagai inverter ya, seperti ini. A jadi A invert di sini ya. Jadi kalau disambungkan inputnya jadi inverter ya. B juga sama, inputnya B di invert jadi B invert. Kemudian di N-kan ini ya. A invert and B invert, A invert and B invert, ini kecil-kecil ini, kemudian di invert lagi. Ya, ini ada invert panjang. Sehingga ini jadi A double invert or B double invert. Jadi ini adalah gerbang OR. Ya, nanti di dalam praktikum akan kita buktikan seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan 3 ya, 1, 2, 3 yang dibentuk dengan gerbang NAND. Ya, ini gerbang NAND. Jadi kalau N untuk 2 gerbang NAND, kalau OR bentuk 3 gerbang gerbang NAND. Seandainya yang NOR bagaimana? Kalau ini NOR, OR sudah ada. NOR bagaimana? Ya, ini ditambah nanti tambah depan lagi, tambah 1 inverter lagi. Tambah seperti ini ya, di sini nanti jadi gerbang NOR ini. Karena apa? NOR itu adalah OR yang di-invert. Ya. Oke, kita lanjutkan.
sekarang gerbang OR yang dibentuk dari gerbang NAND itu seperti tadi ya, sudah dijelaskan. Ya, ini jadinya seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Gerbang universal NOR ya. Ya. NOR itu simbolnya OR seperti ini, ada lingkarannya. Jadi ini kalau dihubungkan ya, ini jadi seperti tadi, jadi inverter seperti ini. Nah, persamaan logikanya, A di sini A OR B diinvert ya. Ini kan digandeng, jadi sini inputnya A nih, A OR A diinvert ini di sini. Ini jadinya, karena ini kembar, ambil salah satu ya, A OR A kan kembar tuh. Ambil A, salah satu jadi A invert. Jadi maksudnya untuk membuat inverter kita cukup menggunakan gerbang NOR yang inputnya digandeng. Ya, seperti tadi. Kemudian yang berikutnya kita ingin membuat gerbang NOR ya dari gerbang NAND ya mudah. Jadi ini kan gerbang NOR ya, seperti ini. Kalau dikasih inverter ini kan inverter seperti ini ya. Maka di sini nanti jadi A or B double invert sebetulnya ya. A or B double invert itu sama dengan netral, sehingga sama dengan A or B. Sehingga ini adalah gerbang OR yang dibentuk dari dua gerbang NOR. Kemudian yang ketiga, membentuk gerbang N dari gerbang NOR. Ya, ini di-invert juga ya. Gandeng, ini juga gandeng, maka di sini A invert, ini B invert. Ini persamaan logikanya, karena ini OR, jadi di-OR-kan dulu baru di-invert nanti. Jadi ini A invert, di-OR-kan dengan B invert, kemudian di garis apa? Ini panjang ya, invert panjang. Ini nanti jadinya A invert, A double invert, N B double invert. Ya, kalau double invert itu kan netral, sehingga jadinya X sama dengan A N B. Itu berarti gerbang N. Terus ada pertanyaan, gimana caranya buat gerbang NAND? Ya mudah, ini gerbang N dikasih inverter aja. Jadi ditambahkan ini satu di depan sini ya. Itu nanti jadinya gerbang NAND. Ya, bisa dipahami ya. Jadi harus tahu persamaan logikanya ini. Kemudian, ya ini yang ditunjukkan tadi saya perbesar lagi seperti ini. Jadi untuk bentuk gerbang N ini, kita menggunakan 3 gerbang NOR. Ya, persamaan logikanya seperti ini. Sudah paham ya? Sekarang gerbang OR jadi gerbang NOR. Ya, seperti ini tadi sudah ya. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi sebetulnya di depan sama. Baik, berikutnya. Nah, ini tugas penggunaan Proteus ya. Ini memang sedikit, nanti ada tugasnya yang harus dibuat ya. Jadi tugasnya seperti ini. Buatlah gerbang NOR, XOR, dan XNOR. Ini yang kurang ya tadi ya. Yang saya contohkan tadi baru membuat gerbang universal XNOR dipakai untuk membuat inverter, membuat gerbang N, membuat gerbang NAND. Ya, membuat gerbang, bukan gerbang NAND ya, membuat gerbang OR. Yang tadi di depan 3 itu sudah saya jelaskan ya. Nah, Anda diminta untuk membuat gerbang XOR, gerbang XNOR, dan gerbang NAND. Kalau gerbang NAND ini mudah, kalau sudah ketemu gerbang N, baru tinggal di invert. Ya, itu jadi gerbang N. Nanti saya kasih contoh. Kemudian adalah gerbang NAND, ya, ini berarti gerbang universal NAND, menggunakan NAND untuk menggunakan XOR, XNOR, dan gerbang NOR. Ya, tadi dari gerbang N kita bisa menghasilkan gerbang OR, ya, tinggal di-invert saja. Tambah NAND yang dua inputnya dihubungkan, itu sudah jadi inverter, nanti gerbang NOR. Dan nanti yang XOR dan XNOR bisa lihat contoh. Kemudian ada tugas gambarkan rangkaian logika persamaan X sama dengan A, N, C, OR B, NC invert. Jadi Anda menggambarnya,
Ini ada 2 suku ya, ANC, di sini ada BNC invert. Nah, tentunya nanti ini ada 3 variabel ya, A, B, C. Jadi mulai A, B, C, kemudian buat ini dulu, A di-N-kan dengan C. Ya. Nah, itu nanti semua menggunakan gerbang universal ya. Jadi digambar dulu ini. Nanti setelah itu coba dibuat dengan, nanti kalau kan gambarnya A, N, B ya, kita pakai N dulu. Nanti tadi kan sudah ada tempatan dengan gerbang NAND misalnya. Ya, ini nanti diganti. Jadi nanti semua gerbangnya sama semua gitu. Ini hanya untuk membantu saja sebetulnya ya. Oke. Nah, bila rangkaian digambar dengan NAND, berapakah isi 74? Ini maksudnya ini ya, membuat rangkaian ini semua menggunakan gerbang NAND. Paham ya? Jadi intinya caranya nanti ini dibuat dulu nih, pakai gerbang ini. Nah, kalau sudah ketahuan ini N toh, nah, cari nanti gerbang N untuk ANC itu gerbangnya N itu diganti dengan gerbang universal NAND. Ya, mudah kalau NAND jadi NAND dikasih inverter depannya sudah jadi N ya. Kemudian OR-nya ini, OR-nya pakai apa tadi? Ya, nanti dicari ya, dan seterusnya. Ini semua dibuat dengan menggunakan gerbang NAND. Tapi ini adalah untuk membantu dulu ya. Membuat rangkaiannya, kemudian baru disubstitusi nanti dengan gerbang NAND semua. Oke ya. Nah, ini contoh, kalau dalam IC itu satu chip IC ini isinya gerbang NAND-nya ada 4. Ya, ada 4 biji. Kalau kita membeli IC-nya di toko itu ada 4 biji. Ya, kalau kita nanti cobanya ini kan pakai Proteus dulu ya, jadi nanti bisa dilihat hasilnya. Nah, sekarang saya kasih contoh ya, bagaimana membuat gerbang XOR dari gerbang NAND. Nah, seperti ini ya. Jadi ini gerbang NAND-nya ada 4. Ini akan membentuk gerbang XOR ya. XOR itu kalau inputnya berbeda dia akan 1. Jadi kalau ini 00 nih mati nanti. Kalau 110 nih seperti ini hidup. Kemudian kalau 01 hidup. Kalau 11 mati ya. Nanti akan saya tunjukkan Proteusnya ya. Sekarang kita coba lihat di Proteusnya dulu sebentar ya. Saya lihat di Proteusnya ini. Supaya bisa, bisa kita lihat. Nah, ini sudah saya gambarkan ya. Ini adalah yang gambar tadi. Jadi ini bisa kita play ya, kita tekan sini. Jadi ini kalau posisi 00 mati ya, mati. Sekarang kalau posisi sini 0, sini 1, hidup. Oke. Sekarang dibalik, sini 0, ini 1, hidup. Oke ya. Kemudian kalau 11, mati. Nah, ini adalah gerbang XOR ya, XOR. Gerbang XOR ini. Ya, jadi tadi itu yang saya ambil dari rangkaian ini ya. Sekarang kita lihat berikutnya di slide-nya. Kita lihat lagi slide-nya ya. Slide-nya mana tadi? Di sini ya. Di slide-nya tadi kita lihat ya ini. Ini tadi yang tadi ya. Ini yang tadi yang gerbang XOR ya. Tadi sudah ada contohnya itu. Kemudian sekarang yang gerbang XNOR. XNOR ya. Dari NAND. Jadi kalau XNOR ya ini nanti kita tambah inverter saja di depan. Di depannya kita tambah inverter ya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini nanti. Kalau tambah inverter berarti tambah 1 gerbang lagi. Ya, hasilnya akan seperti ini. Ini saya tambah inverter ya. Kalau gerbang
Gerbang apa namanya? Gerbang ya. Untuk gerbang XNOR ini ditambah satu inverter lagi ya. Jadi kalau 00 dia hidup. Jadi kalau sama malah hidup ya. Kalau 01 dia mati, 10 mati, nanti kalau 11 juga mati ya. Coba kita sekarang lihat di Proteusnya lagi ya. Kita lihat di Proteusnya. Ya, coba ini masih yang XOR ya. Mau saya tambah satu gerbang lagi di sini. Ini saya putus dulu. Ini matikan dulu ya. Matikan. Ini saya putus dulu. Delete wire. Nah, ini saya masukkan di sini. Saya fungsikan sebagai inverter ya. Kalau inverter dia inputnya harus digandeng ya, digandeng. Misalnya di sini saya ya digandeng seperti ini ya. Nah, ini nanti dia jadi inverter. Ya, ini sudah jadi gerbang XNOR ya. Bisa kita coba di sini. Ya kita play. Nah, sekarang satu-satu dia nyala ya. Satu-satu berarti dapat 5 volt. Kalau 10 dia mati. Kita balik ini 101 juga mati. Tapi kalau 00 hidup. Nah, ini berarti gerbang XNOR ya. Berlawanan dengan gerbang XOR tadi. Jadi kalau ini saja itu gerbang XOR, kalau ditambah inverter 1 jadi gerbang XNOR ya. Nah, seperti itu. Nanti bisa dicoba di tempat praktikum itu untuk pedoman praktikum ketiga nanti disuruh membuat gerbang XOR dan XNOR dengan menggunakan gerbang logika NOR. Baik, kembali ke ke materi tadi ya. Kembali materi tadi di mana tadi? Ini ya. Oh ini yang nanti ini, bukan ini. Kembali lagi ke sini. Ini ya, kembali ke sini. Ya, jadi paham ya. Jadi sekali lagi, ini kan tugasnya tadi, saya kembali ke tugasnya tadi ya. Tugasnya seperti ini. Yang pertama yang ini ya, yang bawah ini. Yang saya kasih contoh yang bawah ini. Nanti Anda membuat yang ini juga. Ya, tinggal ganti gerbang XOR-nya. Rangkaiannya posisinya mirip ya. Nanti tinggal dibaca dan dilihat hasilnya. Anda kan sudah tahu tabel kebenaran gerbang, semua gerbang itu ya. Dicocokkan dengan sana. Kalau sudah cocok berarti sudah betul. Ya. Jadi kalau dalam praktikum itu kan ada kesimpulan ya. Nanti kalau kesimpulan itu kamu membandingkan antara hasil pengukuran, hasil percobaan dengan teori. Ya, ini saya kasih contoh. Misalnya yang percobaan kemarin ya. Percobaan berapa itu? Bentar. Oh yang ini ya. Bentar. Yang pedomannya percobaan berapa ya? Tugas ini. Oh ini. Ya, kita lihat dulu ya di pedoman praktikumnya ini. Yang ini percobaan 2. Ya, kemarin belum sempat dibahas karena hari Jumat itu kan libur. Saya suruh untuk mempersiapkan sendiri. Jadi sebetulnya mudah ya. Jadi misalnya ini ya. Ini gambarnya jangan ngikuti ini ya, ini kurang baik ini. Jadi nanti diluruskan saja. Ingat ya, untuk TTL semua menggunakan 5 volt. Jangan menggunakan 12 volt. Ya, 74 itu adalah ciri daripada itu gerbang TTL. Menggunakan 5 volt semua. Jadi di sini diukur ya inputnya, kemudian outputnya diukur ini. Jadi tolong diperhatikan ya, kalau
diukur itu yang dibaca sininya, voltmeternya sini. Ya, kalau diukur yang dibaca voltmeternya. Kalau ditanyakan LED-nya itu, ya LED-nya itu mati sama hidup. Kemarin ada yang nulis di laporan praktikum itu LED-nya tegangan, itu salah ya. Kalau ditanyakan tegangan LED, betul. Tapi kalau ditanyakan LED-nya nyala atau hidup, kondisi LED ya itu nyala atau hidup saja. Kalau ditanyakan tegangan ya ditulis tegangannya, tapi kalau ditanyakan kondisinya hidup atau mati ya ditulis itu saja. Ya, jadi misalnya ini ya, ini teori nanti Anda mencoba ya, karena ada hasilnya kan. Nah, hasilnya itu akan ada tabelnya, nanti ngisi tabelnya di bawah ini toh. Tabelnya ini. Kalau itu inverter, kalau input sakral 5 volt, output LED ya mesti apa? Mati. Ya, karena kan input balik. Nah, tegangan outputnya berapa waktu mati itu diukur. Jadi di sini tulisannya mati hidup, ini tegangan. Ya, misalnya 0 volt, inputnya di sini pasti LED-nya hidup. Nah, tegangan LED-nya berapa? Ya, tegangan outputnya berapa? Ya. Nah, ini nanti untuk membuktikan ini, apa namanya, untuk membuktikan ini, sorry ya, tadi saya lupa untuk ini. Sorry ya, saya ulangi lagi ya, ini yang muncul di sini. Jadi ini percobaan 1, ini percobaan 2 ya. Ini gerbang logika, percobaan 2. Ini adalah seperti ini. Ini inverter ya, 7404. Maka di sini yang dicek nanti tegangannya, input dan output juga LED-nya. Makanya di dalam percobaan itu nanti kan seperti ini. Kalau input saklarnya 5 volt, ya 5 volt berarti ke atas sana, berarti ini terhubung 5 volt, ke bawah terhubung ke ground ya. Maka di sini kalau 5 volt, di sini outputnya output LED pasti mati. Tegangan outputnya berapa nanti diukur ya. Kemudian kalau 0 volt, sini pasti hidup LED-nya ya, karena inverter itu membalik. Kemudian outputnya berapa. Nah, ini hasil pengukuran. Nah, ini kan berikan kesimpulan hasil percobaan saudara ya. Buat kesimpulan, Anda harus melihat teorinya. Melihat apa teorinya. Ya, teorinya kita lihat ya di apa namanya, yang pernah dibagikan teorinya ini. Kita lihat bersama. Nah, ini teorinya, pokok ini, sorry. Sorry, bukan ini. Teorinya, oh ini stop share dulu ya. Teorinya kita lihat di sini. Teorinya tadi bentar. Oh, di sini ya teorinya. Ini tinggal klik saja sebetulnya. Ya, di sini ya. Ini teori gerbang logika. Nah, teorinya di sini. Jadi inverter ya, teorinya itu ini. Nah, ini. Nah, ini teorinya gerbang not ya. Ini teorinya seperti ini. Jadi tabel teori ini. Ambil dari sini ya. Sehingga ini dibandingkan dengan hasil pengukuran tadi, maka kesimpulan adalah hasil percobaan sama dengan teori. Selalu seperti itu ya. Hasil pengukuran dibandingkan dengan teori. Misalnya nanti gerbang ini, gerbang N ya misalnya. Percobaan gerbang N ini. Ini teorinya ini, tabel keberadaan teori ini dibandingkan dengan hasil pengukuran. Ya. Ini teorinya dibandingkan dengan hasil pengukuran. Misalnya kita lihat di pedoman lagi ya. Nah, sekarang gerbang N ini. Percobaannya seperti ini ya. Nah, ini di sini kan ada ini. Saklar A0, saklar ini B ya mungkin. Ini salah nih, ini B. Kemudian LED-nya, ini gerbang N berarti mati. Ini 0, LED mati, ya mati, hidup di sini. PO-nya itu. Ini mati, hidup itu kalau diganti dengan logika yang di teori kan 00 sama dengan 0, 01 sama dengan 0, 10 sama dengan 0, 11 sama 1. Ya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang di teori tadi ditempelkan di bawahnya, di sampingnya ini ya. Kesimpulannya bahwa hasil
percobaan sama dengan teori. Kesimpulannya selalu seperti itu ya. Kesimpulan itu membuktikan percobaan itu sama dengan teori itu. Kalau tidak sama itu dikasih penjelasan kenapa ya. Demikian juga seperti ini, OR. Ya, OR nanti diukur juga sini 00, 04, 04 di sini mati. 0, 0 volt, 5 volt ini nyala. Ini apa 5 volt, 0 volt nyala, di sini juga nyala ya. Berarti kan kalau di teori pasti 00 sama dengan 0, 01, 1, 101, 111 ya. Ini bisa kita lihat di sini di gerbang OR-nya ini teorinya. Nah, ini tabel kebenaran teori ini dibandingkan dengan tabel hasil pengukuran itu. Kalau hasilnya sama, ya berarti kesimpulannya apa namanya? Kesimpulannya hasil percobaan sama dengan teori. Ya, saya paham ya. Jadi nanti percobaannya bisa dilakukan seperti itu. Oke, saya kembali ke ya, kembali ke pedoman lagi. Ini menjelaskan pedoman praktek yang kemarin ya. Di sini juga sama nanti ya hasil di itu. Ini mudah kalau ini gerbang-gerbang ini ya. Gerbang logika mudah nih laporannya. Yang penting membuat laporannya itu jangan sama gitu loh. Gambarnya pun harus berbeda, tidak mungkin tiap orang bisa sama. Ya ini semua seperti itu. Ini tolong nanti dikoreksi ya, ini salah nih. Saklar A semua ini harusnya saklar A atau bisa diganti switch ini. Saklar 1, saklar 2 ya, menyesuaikan sini saja. SW1, SW2 gitu ya. Dalam laporan nanti diganti namanya itu. Itu ada kekeliruannya juga sama SW1, SW2 gitu ya. Supaya nanti jelas. Nah, sekarang ada gambar rangkaian seperti ini. Ya. Ini dicoba dulu, nanti dibuat tabel kebenaran seperti apa. Nah, kita tuliskan persamaannya. Ya, di sini nanti diambil rangkaian ini ya, kita tuliskan persamaan logikanya. Di sini misalnya apa? Nah, A ya, di sini A, B misalnya. Jadi untuk meneruskan persamaan logikanya di sini A, ini B. Jadi kalau sini A, di sini invert A invertnya. Di sini B. Kemudian di N kan, jadinya apa? A invert NB ya. Kemudian di sini ini B, ini di B invert di sininya ambil dari sini A ya. Jadi di sini A, B invert. Kemudian diorkan di sini A invert NB or A NB invert. Nah, A itu fungsi itu adalah fungsi apa? Gerbang XOR nanti. Nah, nanti dibuktikan di sini. Apakah kalau XOR kan hasilnya apa di sini? Hasilnya mati, hidup, hidup, mati. Ya, kalau XOR mati, hidup, hidup, mati. Karena XOR itu kalau berlawanan, hidup ya. Kalau inputnya berlawanan, hidup. Kalau inputnya sama, logikanya dia mati. Ya. Ini adalah ini rangkaian ini adalah rangkaian gerbang XOR nih. Jadi nanti bisa dijabarkan di sini ditulis ya. Ini A invert, ini kan B, di sini A invert NB. Di sini A, ini B invert ini. Ini B loh, di invert ini B invert. Jadi sini apa? A B invert. Kemudian diorkan jadi A invert A N A invert NB or A NB invert. Nah, itu adalah kemarin di dalam teori ya, di dalam teori itu gerbang XOR yang kita lihat ya. Harus ini baca gerbang apa? Teorinya juga. Nah, ini gerbang NOR ya. Bentar. Gerbang NAND. Nah, ini gerbang XOR kan ini. Ya, jadi tadi yang percobaan ini itu adalah ya, ini adalah percobaannya ya, tapi rangkaian teorinya ini. Jadi nanti dijabarkan zona ini A, di sini A invert dulu. Ini kurang ya, ini harus A invert, ini B, B invert.
Kemudian output-nya A input and B. Di sini A, B input ya. Kemudian di-OR-kan jadi ini. Nah, ini adalah fungsi gerbang XOR. Sudah jelas ya saya kira ya. Bisa dipahami ya. Jadi itu adalah percobaan percobaan kedua yang kemarin teorinya penjelasan belum saya jelaskan karena hari Jumat libur. Tolong nanti dibuat untuk percobaan itu, percobaan berapa? 2 ya. Dan dikumpulkan ya, kalau bisa sebelum kuliah mulai ya. Jadi saya bisa masih penilaian, nanti saya kasih sampaikan hal-hal yang belum betul. Ya, silakan nanti dibuat, kemudian hari ya Kamis malam lah. Itu mudah itu percobaan 2 itu. Silakan dikumpulkan ya. Dikumpulkan kepada ketua kelasnya boleh ya. Nanti baru dikirimkan ke saya. Dari situ mungkin ada yang mau ditanyakan, enggak? Silakan yang mau tanya. Ini yang sudah hadir itu ada Ade Pamungkas, Berlian Sayani, Dedi Yusuf, Wardan Andi Putra, Lintang Dina Avendra, Melita Visita, Muhammad Fauzi, Nur Inayah, dan Ivan Putra Kristanto ya. Jadi berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mungkin ada yang belum hadir, ada yang hadir ini. Sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan silakan. Dan tinggal sedikit ya waktunya. Saya kira mudah, nanti kalau masih ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan lewat WA ya. Silakan, saya kira cukup ya. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan untuk besok hari Jumat. Oh ya, satu lagi ya, saya pesankan nanti tolong ini nanti karena kita pakai Zoom, maka YouTube-nya akan saya upload di Ciakat ya, nanti setengah jam kira-kira dari sekarang. Nanti tolong silakan dilihat lagi ya, itu karena karena absensinya nanti dideteksi dari sana, lihat di YouTube-nya itu. Baik, saya kira terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda.